Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait panduan praktek klinik keperawatan 3 berbasis online, yang mana ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 6. Baik, kita langsung lanjut ke bab 2 tentang kompetensi. Nah, di sini seperti praktek pada biasanya, kompetensi yang diharapkan pada mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa bisa menyusun sebuah asuhan keperawatan. Nah, di sini saya fokus pada penerapan SDKI, SLKI, dan SIGI. Ya, bagaimana mahasiswa dikenalkan mulai perkuliahan, praktek klinik, sehingga nanti ketika mahasiswa sudah terbiasa menyusun asuhan keperawatan berdasarkan standar yang sudah dibuat oleh PNI. Nah, pada PKK 6 ini konsep penyakitnya saya bagi menjadi 3, ya. Ada pada pasien anak, dewasa, dan lansia. Kenapa pakai dibagi-bagi? Karena ketika mereka praktek di rumah sakit, mereka akan rotasi. Kasusnya pun akan beda. Nah, ini adalah bagaimana caranya biar mahasiswa itu belajar banyak kasus, sehingga per minggu mahasiswa akan mengkaji pasien dengan karakteristik yang berbeda. Terutama di sini saya membaginya di usia, kelompok usia. Nah, untuk pengkajiannya bagaimana form pengkajiannya? Kalau pada pasien anak, tetap pakai pengkajian anak. Ya. Kemudian ketika pada pasien dewasa dan lansia, pakai form pengkajian KMB. Kenapa bukan pengkajian gerontik? Karena ini kita kondisikan bagaimana mahasiswa itu praktik di rumah sakit, sehingga apa yang digunakan mahasiswa ketika praktek di rumah sakit itu yang kita gunakan. Bedanya ini dilakukan dalam setting masyarakat, ya. Hanya beda pada pasiennya. Secara konsep, secara penugasan semua hampir sama dengan yang di klinik. Ya. Mahasiswa tetap melakukan pemeriksaan fisik pada semua sistem tubuh, tentunya dengan keterbatasan alat yang dipakai oleh mahasiswa, yaitu nursing kit, ya. Kemudian menyusun ASKEP berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIGI. Dan keterampilan-keterampilan klinis untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Mungkin ini juga terbatas, ya, mengingat pasien di masyarakat juga minimal keluhan, sehingga mungkin implementasi dan keterampilan pun juga akan minimal dibandingkan apa yang didapatkan mahasiswa ketika mereka praktek di rumah sakit. Lanjut ke bab 3, proses pembelajaran. Nah, di sini akan ada beberapa metode pembelajaran klinik. Ya. Yang pertama, konferensi, pre dan post konferensi. Ya. Nah, pre konferensi ini dilakukan sebelum masa praktek atau di awal masa praktek, tentunya terkait dengan LP dalam laporan pendahuluan. Ya. Kemudian post conference dilakukan di akhir praktik per minggu, jadi terkait dengan laporan asuhan keperawatannya. Nah, konferensi pre atau post dilakukan via online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Zoom atau media lain yang dikehendaki oleh dosen. Jadi kami tidak membatasi media apa yang harus dipakai ketika melakukan konferensi. Yang terpenting adalah dokumentasi sebagai bukti bahwa mahasiswa telah melakukan bimbingan dengan dosen. Ya, pembimbing di sini berperan sebagai apa? Fasilitator, narasumber pembimbing, yang mana akan memberikan masukan, memberikan informasi dan mengarahkan mahasiswa ketika mereka mengalami suatu kendala. Kemudian penugasan klinis, penugasan tertulis, yang mana terdiri dari 3, ya. Nah,
Yang pertama LP. Bagaimana tahapannya? Mahasiswa mengidentifikasi masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi ketika awal, sebelum dimulainya praktek klinik, mahasiswa mengidentifikasi dulu kira-kira siapa yang akan dilakukan pengkajian. Bisa tetangganya, atau orang tuanya, terserah. Yang penting memenuhi kriteria. Ya. Lalu bagaimana dengan diagnosanya? Kan tidak ada dokter yang memutuskan diagnosanya. Kita tidak perlu bingung terkait hal itu karena kita punya diagnosis keperawatan. Diagnosisnya di sana salah tidak apa-apa. Yang penting kita fokus pada gejala pasien dan masalah keperawatan yang diangkat oleh mahasiswa berdasarkan data yang diambil di lapangan. Jadi tidak perlu terlalu takut dengan diagnosa medis yang diangkat mahasiswa. Yang penting mahasiswa tahu konsepnya, tahu konsep dari penyakit itu, tahu asuhan keperawatannya. Itu adalah output yang kita kejar ya. Kemudian mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait data dan penyakit pasien. Jadi konsul dulu. Mahasiswa A mau mengambil pasien dengan diagnosa hipertensi. Ya dipersilakan apa, tapi harus atas persetujuan dosen. Ketika pembimbing sudah menyetujui, maka mahasiswa bisa memulai untuk mengerjakan LP. Ya. LP disusun 1 kali per minggu per mahasiswa untuk 1 kasus. Jadi LP-nya tiap minggu ganti karena tiap minggu juga ganti sasaran, ya seperti itu. Selanjutnya adalah penugasan tertulis laporan asuhan keperawatan. Ya. Masa mendokumentasikan ASGAP sesuai dengan format yang diberikan. Formatnya sudah saya berikan, format pengkajian anak dan format pengkajian KMB. Tentunya ini format yang sudah digunakan UMLA beberapa tahun yang lalu, yang sekarang sudah dipakai juga saya pakai. Jadi tidak ada perubahan format apapun yang kami gunakan. Kemudian tetap seperti yang di klinik, ketika mahasiswa ada kesalahan atau kurang benar dalam menyusun ASGAP, maka perlu direvisi. Kemudian asuhan keperawatan disusun 1 kali per minggu per mahasiswa untuk 1 kasus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penugasan tertulis pembuatan media edukasi berupa poster. Nah, kenapa sih kok ribet-ribet bikin poster? Nah, kalau di praktik klinik kita mahasiswa diberi tugas melakukan penyuluhan kesehatan kepada keluarga pasien dan pasien. Nah, agar outputnya sama, kita buat penyuluhan dengan poster. Kenapa? Karena ini online. Bagaimana caranya biar mahasiswa tetap bisa melakukan edukasi masyarakat tetapi berbasis online? Saya buat berupa poster. Apa temanya? Temanya adalah salah satu penyakit yang dikelola oleh anggota kelompok. Terserah mereka pilih yang mana, tidak ada batasan. Ya. Kemudian masa menyusun poster sesuai dengan format, karena di bawah sudah saya jelaskan nanti. Kemudian anggota kelompok melakukan edukasi dengan menampilkan poster di media sosial, WhatsApp atau yang lainnya, dan konfirmasi ke pembimbing. Nah, kenapa pakai di upload di story? Nah, untuk nge-share ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan ke masyarakat. Ya, ini kenapa saya suruh share. Ketika kita penyuluhan di rumah sakit, masuknya nyali ngomong di depannya keluarga atau pasien. Nah, ketika mereka nge-share kegiatan poster mereka melalui WA Story, ini jarang dilakukan. Ini adalah nyalinya mahasiswa, bahwa sebenarnya kita juga bisa loh mengedukasi masyarakat melalui
media sosial kan sekarang sudah tidak asing lagi. Makanya kita membiasakan bagaimana masa itu yang bisa adalah hal yang baik-baik karena kita akademisi seperti itu. Kemudian poster disusun 1 kali per minggu per kelompok. Sudah jelas ya. Jadi nanti akan ada 3 poster ketika pengumpulan di laporan akhir. Kemudian penugasan klinis adalah melakukan asuhan keperawatan yang sudah disetujui oleh pembimbing. Jadi penugasan klinik ini adalah aplikasi ASKEP-nya. Yang tertulis adalah dokumentasi dari asuhan keperawatan. Nah, bagaimana waktu praktiknya kapan? Ya, selama 5 hari per minggu, jadi Senin sampai Jumat selama 3 minggu. Jadi nanti totalnya mereka praktik 15 hari. Mulai tanggal 6 sampai 24 Juli 2020. Jam aktifnya saya pakai mengikuti jam jam kerja ya. Jadi bisa mungkin diajukan jam 7 boleh ya. Bisa praktik kerja pagi jam 7 sampai jam 2. Ini mungkin bisa direvisi nanti. Bisa mulai pukul jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Mohon maaf mungkin ada kekeliruan. Kemudian apabila pasien menghendaki kegiatan pemberian asuhan keperawatan di luar jam tersebut, maka diperkenankan dengan catatan tidak melebihi pukul 20. Jadi misalkan nih, pasiennya ini petani, pagi mereka tidak ada, pagi yang harusnya masa praktek, pasiennya sedang kerja. Kita tidak mungkin kan masa mengkaji di sawah, tidak mungkin. Makanya bisa mengkaji di luar jam tersebut dengan catatan kurang dari jam 20 malam ya, karena sudah terlalu malam. Ini juga atas persetujuan pasien. Kemudian tertib yang harus ditaati. Masa wajib hadir 100% ya. Absensinya mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Nanti mungkin disesuaikan jam 7 ya, menyesuaikan dengan jam dinas pagi. Apabila pengisian absen melebihi atau sebelum jam tersebut, maka tidak dianggap. Ketentuan-ketentuan terkait dengan ketidakhadiran sudah diatur pada poin 3, 4, 5, 6 ya, sudah diatur, monggo bisa dibaca sendiri. Kemudian pada poin 7, masa wajib mematuhi protokol COVID ya. Jadi harus pakai masker, harus menjaga jarak 2 meter dan membawa hand sanitizer. Nah, ini bisa kita lihat ketika nanti mahasiswa merekam video pengkajian. Nanti kita lihat ya. Kemarin saya juga sudah bilang ke grup bahwa hindari pasien-pasien yang batuk. Ya, ini adalah jaga-jaga kita ya. Barangkali pasien itu apa ya. Jadi jangan sampai ambil pasien yang sedang batuk aktif seperti itu. Atau mempunyai gejala-gejala yang mengarah pada pasien COVID seperti itu. Kemudian gunakan pakaian yang rapi. Ini poin 8. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai alma mater. Nah, kenapa tidak boleh ya? Karena biasanya mahasiswa tuh kalau ke lapangan sukanya pakai alma mater. Nah, biasanya alma mater ini habis dipakai digantung, pakai gantung lagi. Nah, ketika pada masa pandemi ini takutnya alma mater ini bisa sebagai media penularan COVID. Ya, jadi sebaiknya pakai baju bebas, rapi, dan ganti tiap hari. Ya. Kemudian bagi masa yang perempuan diwajibkan memakai jilbab. Meskipun pengkajiannya hanya misalkan di ayahnya atau ibunya, tetap pakai jilbab. Masa wajib berkomunikasi dengan dosen pembimbing dengan sopan, wajib berkomunikasi dengan pasien juga dengan sopan. Kemudian mahasiswa harus bawa nursing kit. Ya, karena itu adalah alat pengkajian yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mungkin hasil pengkajiannya minimal sekali, tidak apa-apa. Kemudian dan wajib dispray dengan alkohol setelah digunakan di pasien. Ya. 14 ini adalah hal yang sering terjadi pada tiap kali praktik, pemalsuan tanda tangan. Di sini saya menuliskan ketika
diketahui pemaksulan tanda tangan, maka mahasiswa wajib ikut TKP semester berikutnya. Ya, karena ini kalau tidak dikasih sanksi yang tegas pasti akan terulang. Ya, satu pernyataan itu pasti akan diulang lagi dan oleh anak yang sama. Ya. Kemudian, adapun tata tertib dosen seperti apa? Mengisi lembar penilaian sesuai dengan format yang digunakan. Nanti akan saya kirim secara mandiri PM ya ke masing-masing dosen. Kemudian mengumpulkan hasil penilaian pada minggu terakhir praktik, melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 kali per minggu ya. Kenapa nggak sampai 2 kali? Mungkin ada dosen yang sibuk sekali, nggak apa-apa ya. Jadi bisa pre dan post digabung monggo. Tapi alangkah baiknya dua-duanya ya. Kemudian memberikan pengarahan pada mahasiswa apabila mahasiswa membutuhkan arahan. Nah, ini adalah format bagaimana kita harus memberikan ACC, entah ACC LP atau ACC ASKAP. Ya, ACC spasi nama mahasiswa, spasi tanggal. Kemudian bawahnya tanda tangan, tandanya menyentuh tulisan. Kenapa? Agar plagiasinya minimal. Nah, ini cara kita agar meminimalkan plagiasi mahasiswa. Ini proses pelaksanaan praktiknya. Ini saya sajikan mahasiswa dan pembimbing. Kira-kira apa yang dilakukan mahasiswa dan pembimbing? Ya, mungkin bisa dibaca sendiri. Sudah jelas saya tuliskan di situ. Kemudian terkait dengan pelaksanaan praktik klinik ya. Mahasiswa mengelola satu pasien dalam seminggu. Pasien kelolaan minggu pertama adalah kasus dewasa. Jadi untuk minggu pertama adalah kasus dewasa, bisa KMB atau masa depan silahkan ya. Kemudian minggu kedua adalah anak. Yang ketiga adalah lansia. Tetap ya, lansia tetap pakai formatnya KMB. Kemudian implementasi dilakukan selama 2 hari, sehingga evaluasinya juga 2 kali. Sudah, ini adalah list penugasannya secara singkat, secara resume dari penugasannya mahasiswa. Ya, LP-nya bagaimana formatnya, ada covernya. Kemudian konsep teorinya seperti itu, ada asuhan keperawatannya. Tetap meskipun konsep asuhan keperawatan harus disusun sesuai dengan SDKI, SLPI, dan SIGI. Ya. LP diketik boleh, kemudian temanya LP sama dengan kasus yang di ASKAP ya, kasus diagnosa medisnya ya, meskipun itu bukan diagnosa sebenarnya, tapi kita anggap itu adalah diagnosa medisnya, tidak apa-apa. LP disusun setiap minggu dan disiapkan sebelum hari Senin. Karena apa? Settingan kita Senin adalah pre-conference. Asuhan keperawatannya format terlampir, kemudian masa merekam proses pengkajian pasien untuk ditampilkan ketika conference dengan dosen pembimbing. Nah, ini adalah bukti bahwa mahasiswa sudah melakukan pengkajian dengan benar. Nanti ketika conference ditampilkan hasilnya mereka pengkajian itu seperti apa. Nanti sekilas kita bisa menilai bagaimana komunikasinya mereka, bagaimana kesopanannya mereka. Kita bisa lihat dari video tersebut. Tidak perlu lama ya, 3 menit cukup, 5 menit cukup. Kemudian pengkajian diri secara lengkap ya. Apabila ada pengkajian yang membutuhkan alat selain nursing kit, misalkan scanner cat atau audiometri dan yang lain-lain, maka ditulis tidak dapat dikaji ya, karena apa? Mahasiswa hanya punya nursing kit. Kemudian untuk poin yang ketiga, nah apabila pasiennya ini yang diambil adalah pasien yang barusan pulang dari rumah sakit, maka data penunjangnya kan masih baru, bisa dipakai untuk tambahan data mahasiswa. Diagnosis keperawatannya minimal 2 diagnosis, implementasinya 2 hari, ASKAP-nya sesuai dengan SDKI, SLPI, dan SIGI. Nah ya, saya kira jelas sampai di sini. Kemudian poster edukasi, ukurannya A3. Poster menggunakan bahasa awam yang mudah dipahami masyarakatnya, karena tujuannya adalah untuk edukasi masyarakat. Cantumkan logo UMLA, prodi keperawatan, dan kelompok berapa, ini wajib ya. Kemudian poster disusun per kelompok 1 kali per minggu,
Temanya adalah sesuai dengan salah satu kasus pasien anggota kelompok. Temanya setiap minggu harus diganti ya. Kemudian semua anggota kelompok wajib share poster di story WA masing-masing paling lambat hari Jumat. Jadi edukasi boleh dilakukan Senin sampai Jumat, terakhir hari Jumat ya. Poster dikumpulkan ke pembimbing setiap minggu sebagai bukti bahwa mereka sudah menyusun poster dan mempublikasikannya. Kemudian yang terakhir adalah laporan akhirnya ya. Ada laporan akhir per individu yang nanti akan dikumpulkan menjadi laporan akhir kelompok. Laporan akhir individu apa saja isinya? Ada cover, lembar pengesahan LP, ada LP-nya ya, kemudian lembar pengesahannya ASKAP, ada ASKAP-nya. Nah, ditambahi apa? Dokumentasi kegiatan individu selama 5 hari. Jadi per minggu, ASKAP per minggu itu akan dilengkapi 5 dokumentasi. 5 dokumentasi per 5 hari akan dilampirkan di paling belakang sebagai bukti bahwa itu adalah kegiatan mereka selama praktik. Kemudian laporan akhir isinya apa? Yang kelompok ada cover, ada laporan individu anggota kelompok minggu 1, 2, 3. Jadi laporan anggota kelompok 9 orang dalam 3 minggu digabung jadi 1. Kemudian dilampirkan posternya, 3 poster di minggu 1, minggu 2, minggu 3. Kemudian screenshot kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing, di screenshot dibuat bukti bahwa sebenarnya masa sudah melakukan bimbingan dengan dosen. Jadi masa yang tidak curculan meskipun mereka di masyarakat. Laporan dikumpulkan dalam format PDF dengan format nama kelompok, nama pembimbingnya siapa, underscore PKK semester 6 ya. Laporan dikumpulkan ke PJMK dan dosen pembimbing ya. Kenapa barangkali dosen pembimbing butuh ya, boleh kan ini kan PDF jadi di desain aja cepat ya, tidak perlu di print karena sistemnya online. Laporan paling lambat dikumpulkan tanggal 29 Juli 2020. Pengumpulan yang tidak sesuai jadwal dilakukan pengurangan nilai. Ya, pre-conference dan post-conference seperti biasa ya sebenarnya, tidak ada aturan khusus. Intinya ketika conference jangan lupa masa screenshot kegiatan bimbingan. Ya. Kemudian ketika post conference mahasiswa menyajikan video pengkajiannya, diputar ya, maksudnya ditampilkan agar apa, biar kita tahu bahwa mahasiswa sudah melakukan pengkajian dengan benar atau benar-benar melakukan pengkajian, tidak semu ya begitu. Kemudian untuk medianya tadi terserah ya, boleh pakai WA, boleh pakai Zoom, nanti sebisanya pembimbing fleksibel ya. Kemudian screenshot proses bimbingan. Nah, apabila dosen hanya menghendaki 1 kali bimbingan, maka mahasiswa harus menyiapkan LP dan laporan ASKAP. Misalkan dosennya banyak kegiatan, boleh hanya 1 kali conference dengan menyiapkan LP dan ASKAP seperti biasa ketika di rumah sakit. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini nanti untuk evaluasinya, penyuluhan diganti dengan poster ya, sama seperti format biasanya. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.